Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Usaha Bakri dimulai pada 10 Februari tahun 1942 saat ayah saya, almarhum Haji Ahmad Bakri, dan kakak kandungnya, Haji Abu Yamin, mendirikan satu firma Bakri Brothers General Merchant and Commission Agent. Perusahaan ini bergerak di dalam bidang perdagangan umum dan keagenan hasil bumi. Tahun 2022, Bakri Group genap berusia 80 tahun. Tidak banyak perusahaan nasional bisa mencapai usia sematang dan sepanjang dari kelompok usaha Bakri. Kelompok usaha Bakri pada saat ini bukanlah kelompok usaha yang terbesar di Indonesia. Tapi kami telah membuktikan bahwa kami mampu bertahan dalam berbagai situasi ekonomi dan politik serta berkontribusi besar kepada bangsa dan negara melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan negara melalui pajak maupun pendapatan negara bukan pajak. Dengan filosofi Trimatra Bakri, yaitu keindonesiaan, kebersamaan, dan kemanfaatan, kelompok usaha Bakri di bawah kepemimpinan generasi ketiga akan terus berkreasi dan berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan melanjutkan legacy sebagai generasi bangun negeri. Almarhum ayah saya mengatakan, tanpa negara sendiri yang merdeka, tidak mungkin kita punya keinginan, idaman, atau angan-angan yang tinggi. Padahal keinginan itulah yang memberi kita harapan, dan harapan memberikan peluang untuk sukses. Beliau juga berpesan, setiap rupiah yang dihasilkan oleh Bakri harus bermanfaat bagi banyak orang. Saya, Abu Rizal Bakri, mewakili seluruh keluarga dan rekan-rekan serta orang-orang yang berjasa di dalam perkembangan kelompok usaha Bakri ini menyatakan bahwa kami ada untuk mempersembahkan semua bakti kami bagi Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Indonesia. Kupetik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. tak berlari dan terus kau bernyanyi, tak buka lebar perlu kau mentari. Bila ku terjatuh nanti, kau akan siap mengangkat aku lebih tinggi. Seperti peri yang telah kita bagi, layaknya luka yang telah terobati. Bila kita jatuh nanti, kita siap untuk melompat lebih tinggi. Bersama kita bagai hutan dan hujan, aku ada karena kau telah tercipta. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan
sebagai jawaban semua tantangan. Ku petik bintang untuk kau simpan, cahayanya tenang, berikan kau perlindungan Sebagai pengingat teman, juga sebagai jawaban semua tantangan. Halo, saya Genbi, generasi bangun negeri. Mari kita sambut perwakilan keluarga Bakri. "80 tahun Bakri Group hadir dengan penuh semangat dan turut serta membangun Indonesia tercinta. Berkomitmen memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan kemanusiaan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mengedepankan inovasi bagi industri agar bisa bertahan dan berkembang di era digital. Mengajak generasi muda yang mau bekerja keras untuk bersaing di era globalisasi. Bersama Bakri Group, generasi bangun negeri. Ya, selamat malam. Tepuk tangannya luar biasa malam hari ini. Big applause untuk perwakilan keluarga Bakri. Bapak Anin Bakri. Ada juga Ibu Syala Raharjo. Ada juga Bapak Aga Bakri. Serta Bapak Eda Bakri. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua di sini. Dan pastinya Astrid, Ya. di usia ke-80 tahun Bakri Group terus bertahan walaupun banyak tantangan dan pastinya terus berkarya mempersembahkan baktinya pada Indonesia tercinta. Ya, dengan menjunjung nilai luhur Trimatra Bakri, yaitu keindonesiaan, kemanfaatan, dan kebersamaan dalam setiap langkahnya. Mari bersama-sama wujudkan generasi bangun negeri. Dan karena itu Bakri Group juga mengajak generasi muda untuk membuat konten-konten kreatif yang pastinya dapat menginspirasi orang lain dalam program Gen Maker. Generasi makin keren! Bisa dapat cuan. Bisa. Yuk ikutan Gen Maker. Saatnya kamu jadi generasi makin keren. Bikin video 90 detik yang unik dan inspiratif. Upload di akun TikTokmu dan tag @genmaker. Karena viral aja nggak cukup. Konten creator itu menginspirasi, bukan cari sensasi. Oke guys, Gen Maker. Generasi makin keren. Tepuk tangannya boleh? Yes! Izin Pak Anin, Pak Arya, Ibu Astrid. Iya. Maaf ya, ini saya ceritanya mau stand up. Ya kalau nggak lucu namanya juga nyari duit, ketawa aja ya Pak. Baik. Makasih. Tentunya nih guys. Oke, jadi kalau kita ngomongin tentang Gen Maker, ini saya juga pengen anak saya nih Pak Anin, Pak Arya, Bu Astrid dan semuanya. Kalau ngomongin Gen Maker, saya pengen banget Rafathar sama Rayanza jadi generasi yang makin keren. Makanya sebagai orang tua nih, pasti saya kasih yang terbaik buat anak saya. Bener nggak? Setuju kan? Bener, setuju dong. Nah, apalagi buat Rafathar, buat Rayanza, saya kasih yang terbaik. Meskipun endorse, saya kasih Pak. Itulah. Jadi segala hal yang paling terbaik udah pasti saya berikan dan saya persiapkan. Termasuk soal pendidikan dan pembelajaran bahasa. Ngomong bahasa, itu penting. Betul. Apalagi gue kemarin udah keliling dunia. Wah, tiket sponsor. Endorse ya. Hotel sponsor, nggak apa-apa. Yang penting kan juga bisa jalan-jalan Uang keliling jajan? dunia. Uang jajan Sponsor. sponsor. Jadi dari kecil nih, Rafathar tuh udah dilatih sama yang namanya bahasa Inggris. Jadi satu hari, karena dia udah bahasa Inggrisnya jago, dia nanya ke saya. Oke. Dia berpikir saya lebih jago kan. Oke. Pah, pengen tahu dong Pah, kalau bahasa Indonesianya tomorrow, apa? Aku jawab, besok. Wah, terus si Rafathar bilang, loh Pah, sekarang aja Pah. Aku bilang, nggak bisa dong Aa, besok. Loh, terus si Rafathar bilang, iya Papa, masa Aa cuma nanya satu kata aja dijawabnya besok. Wah tuh, segitunya anak kecil zaman sekarang. Memang itulah mungkin anak generasi sekarang. Jadi semakin kritis, Bener. semakin pinter. Iya. Jadi anak zaman sekarang itu udah pinter banget mencernanya. Mumpung ada Pak Anin dan Pak Arya, tepuk tangan dong buat Pak Anin dan Pak Arya di sini. Boleh saya duduk ya Pak ya? Iya, Pak lucu lah, silakan. tadi lumayan Pak ya? Lucu. Tambah Pak 500.000 Pak buat modal Pak. Iya.
Jadi kita ngobrol-ngobrol nih Astrid nih sama Pak Arya sama Pak Anin. Apa yang dimaksud dengan program Gen Maker? Pak Anin, silakan Pak Anin. Ganteng Pak Anin ya. Halo. Astrid tadi ngeliat Pak Anin, Pak Arya, Pak Anin, Pak Arya. Gua nggak dilirik-lirik. Ganteng, kamu udah biasa nih lah tuh kan. Belum pernah ada yang lihat sebelumnya, Raffi. Iya, emang muka gua mah tipis, dompet doang kalah tebel. Silakan Pak Anin. Raffi, halo. Raffi, Astrid. Ya. Jadi program Gen Maker itu kan singkatannya generasi makin keren. Yang tadi Raffi cerita. Jadi program ini sebenarnya adalah program untuk bikin konten kreatif. Tapi memberikan inspirasi bagi anak muda yang lain. Nah, program ini ya bisa berupa drama, humor, tutorial, apa aja. Yang penting ada manfaatnya. Nah, sehingga nanti anak-anak muda saling memberikan inspirasi, ya mempunyai motivasi untuk menjadi lebih baik. Dan tidak lupa, ya jadi terlahirlah generasi penerus bangsa yang dapat memajukan Indonesia. Jadi itulah yang kita harapkan dari Gen Maker, generasi makin keren. Generasi makin keren. Astrid, coba sekarang Astrid tanya nih. Aku mau tanya sama Mas Arya dong. Boleh. Tadi kan Mas Tanin udah. Nih Mas Arya, kenapa program di 80 tahun Bakri ini menargetkan generasi-generasi milenial? Karena generasi inilah yang nantinya tuh akan menjadi pemimpin di tahun 2045 sesuai dengan visi yang digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas. Nah, tapi ini Pak Anin aku mau nanya seperti apa sih kriteria-kriterianya untuk penilaian untuk kompetisi Gen Maker. Nah, yang dinilai itu apa aja? Iya. Jadi pertama Vi, ini tidak ada rumusnya yang mesti saklek. Siap. Yang penting bikin inspirasi buat orang banyak. Betul. Tapi biasanya ya kontennya mesti kreatif. Jadi bisa humor, bisa faktual, bisa emosional, tapi mesti membawa inspirasi. Dan juga konten tersebut juga membuat orang termotivasi sekali lagi untuk menjadi lebih baik, bermanfaat untuk masyarakat luas. Dan yang terakhir ialah bisa membawa Indonesia itu semakin bersatu. Apalagi zaman sekarang kan kita nggak boleh lah dipecah belah. Kita mesti fokus kayak tadi ayat cerita untuk menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas, itu visi misinya bagus banget Astrid. Jadi sesuai kan, harus menjadi inspirasi. Kayak lo konten-konten gimmick kan bagus semua kan. Oh gimmick sih itu beneran? Beneran, iya inspirasi. Masa sayang sama istri gimmick beneran itu? Tanya lagi. Tapi Mas Tanin katanya ada hadiah untuk pemenang juga ya nih? Kalau Arya nih. hadiah Pak Arya coba. Oke. Kalau hadiah nih mukanya Pak Arya nih suka ngasih hadiah nih. Berapa puluh juta tuh Mas Arya? Totalnya tuh 80 juta rupiah para pemenang. Kebetulan kan 80 tahun, jadi kita buat gimmicknya seperti itulah. Iya. Semua serba 80 jadinya. Benar. Tapi ya kita juga salut kepada keluarga Bakri Group dan alhamdulillah di hari ini bertepatan dengan 80 tahun Bakri Group sudah berada di tengah-tengah kita semuanya. Nah untuk Pak Anin, Pak Arya, apa sih harapan keluarga Bakri Group setelah adanya program Gen Maker ini untuk semuanya? Mungkin dari Pak Arya dulu, silakan Pak. Harapan kami untuk dapat menciptakan generasi muda yang kreatif dan yang menginspirasi, yang dapat saling mendukung satu sama lainnya gitu. Wah. Iya. Kolaborasi ya Pak ya? Kolaborasi, wah betul. itu penting banget. Kalau Mas Tanin ada tambahan Bener, lagi Mas Tanin? itu Astrid sama Raffi bahwa kolaborasi itu kata penting gitu. Karena memang sekarang dunia tadi kita bicara bergerak cepat sekali. Betul. Dan kalau Indonesia mau sesuai dengan target 2045, artinya Indonesia tuh mesti berkembang kira-kira 6-7 kali lipat dalam waktu yang kurang dari 25 tahun kan. Nah jadi artinya mesti double setiap 4 tahun, kurang lebih begitulah. Artinya nggak mungkin lah sendiri. Nah Bakri Group 80 tahun ini sepakat bahwa satu kita mesti kompak, belajar dari yang keberhasilan, kekurangan, tapi satu lagi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, karena tanpa itu ya tidaklah akan tercapai cita-cita. Dan anyway cita-citanya kan juga bukan cita-cita sendiri. Citanya buat Indonesia Emas supaya ya kita keren lah kalau misalnya ke luar negeri. Jadi bukan hanya ekonominya kuat, politiknya berwibawa, dan juga istilahnya ya masyarakatnya juga sejahtera. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Anin dan juga Pak Arya.
Wah, terima kasih untuk penjelasannya, ini sangat jelas sekali dan gamblang sekali tentang Betul. Game Maker. Bener kan? Betul sekali, untuk menjadi generasi makin keren, selain harus memiliki kreativitas, juga harus tetap mengutamakan pendidikan. Yes! Salah satunya, Bakri Group juga telah berkontribusi di bidang pendidikan dengan memberikan beasiswa dari tahun 2011 hingga 2021 sebanyak 6.230 beasiswa. Ini dia. Check it out. Universitas Bakri, semula bernama STIE Bakri School of Management atau BSM, berdiri pada tahun 2006 dengan fokus program studi manajemen dan menambah satu program studi baru yaitu akuntansi di tahun 2007. Turut berkontribusi membangun negeri dalam mencerdaskan anak bangsa, tahun 2009 Yayasan Pendidikan Bakri menetapkan pendirian Universitas Bakri dengan berinovasi menambahkan 10 program studi baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Sejak pertama didirikan, Universitas Bakri telah menyalurkan lebih dari 600 beasiswa di 33 provinsi Indonesia. Demi bakti pada negeri, hingga saat ini Universitas Bakri telah memberikan 6.230 beasiswa untuk seluruh putra-putri bangsa yang berprestasi. Bakri 80 tahun, generasi bangun negeri. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia, hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Hingga kau bahagia. Tepuk tangan dong buat generasi selanjutnya masa depan Bakri. Kalau kalian mau kasih pertanyaan nih, kalian anggap aja sekarang jadi host, jadi Raffi Ahmad. Yalah, harus lebih hebat ya Raffi Ahmad. Kira-kira kan ini ada om-om, tante-tante dari keluarga Bakri Group yang hebat-hebat. Taras, Tadio, sama Mika mau tanya ke siapa? Oke. Ya, mau tanya siapa? Mika? Pak Anin. Pak Anin. Taras? Aku panin. Pak Anin. Tadio?
Wah, pikir lu nih, Tadio pikir nih. Wah, siap Mik. Pak Anin. Pak Anin, maju ke depan, Pak Anin. Silakan pada duduk dong, duduk. Wah, udah ada sofanya. Silakan Pak Anin. Aku di sini, aku di sini. Iya, Aku di sini. nggak apa-apa ya. Kita di sini. Kan kita family, jadinya asik nih. Pak Anin ternyata difavoritkan sama ini ponakan-ponakan sebutannya berarti ya. Iya, alhamdulillah, Vi. Alhamdulillah. Siapa dulu yang mau nanya? Kayaknya perempuan dulu ya. Ayo Mika. dong. What do you think you wanna ask something to your husband? Anin, kira-kira pas aku gede jadi pengusaha atau artis ya? Wah, ini mungkin pertanyaan yang harusnya ke Om Raffi. Tapi ya aku bilang sih dua-duanya bagus. Kalau artis bisa istilahnya banyak menghibur orang banyak. Mika, kalau pengusaha juga bisa membuat lapangan kerja. Paling cakep apalagi kalau artis pengusaha. Ah, kayak siapa yuk? Mama tuh. Ini tuh. Yes. Ya dua-duanya bagus Mika. Jadi dua-duanya Mika. Ternyata Mika ini udah besar pengen jadi artis dan jadi pengusaha. Bisa dua-duanya, yang penting fokus. Tepuk tangan dong buat Mika. Tadio ya? Nah, Tadio mau tanya sama Om Anin panggilnya? Adalah. Jadi, Pak Anin, pas aku udah gede, aku mau jadi pengusaha. Sebaiknya aku jadi pengusaha apa ya? Oh, pengusaha banyak, Tadio, ya kan? Apalagi zaman sekarang dengan adanya tadi bicara NFT, metaverse, gamer pun, YouTuber aja udah bisa jadi pengusaha. Tapi biasanya kalau pengusaha tuh ada di bidang industri, misalnya bikin pabrik, lalu di bidang misalnya energi, misalnya minyak, gas, ataupun baterai elektrik, ataupun digital. Ya kan bisa bikin macam-macam lah, e-commerce dan lain-lain. Jadi pengusaha apa saja yang penting niatnya baik, ditekuni, dan juga selalu bikin tim yang bagus. Jadi bisa berkolaborasi baik dengan internal maupun eksternal. Tapi Indonesia ini ke depan buat jadi pengusaha udah paling benar. Tapi siap berhasil sama siap gagal, tapi bangkit lagi. oh, jadi yang namanya hidup itu semuanya memang ada resiko, tapi kita harus berusaha dulu. Kalaupun kita gagal, jangan menyerah. Gagal itu adalah sesuatu keberhasilan yang tertunda, gitu kan Pak Anin ya? Betul, pinter-pinter banget. Taras, wih. Mau nanya yang susah nih pas ini ke Pak Anin nih, ya kan? Iya. Coba aku pengen denger kalau Taras mau nanyanya apa nih. Aku nggak mau tanya Pak Anin, tapi aku mau tanya Om Raffi. Oh, bahaya nih. Masa nanya aku? Apa? Mau nanya apa? Om Raffi, caranya gain followers untuk di TikTok, Instagram, dan YouTube bagaimana? Oh, mau nanya biar followersnya banyak? Iya. Instagramnya gabung sama istri sama anak. Sebenarnya yang paling penting itu kalau misalnya kita pengen followersnya banyak, nah ini kan sekarang memang zamannya kan digitalisasi kan. Yang paling penting itu yang pertama kita harus bikin konten yang menarik, tapi juga harus baik kontennya, bukan konten yang menjelek-jelekan ataupun kontennya apapun itu, kontennya lebih yang menghibur. Yang kedua harus mau berkolaborasi. Jadi mau yang followersnya besar ataupun yang baru mulai, kita harus mau berkolaborasi sama siapapun itu. Apalagi kalau misalnya Taras, Tadio, Mika punya teman-teman yang dari luar negeri, ajak aja mereka bisa conversation bareng. Misalnya Taras sama Tadio, Mika memperkenalkan, di Indonesia tuh ada ini loh, kalau misalnya di negara kamu ada apa. Tapi di situ pun nggak apa-apa nanti diupload. Kalaupun lagi jalan-jalan ke luar negeri, bikin aja kontennya meskipun pasti kan kalau yang namanya, bikin apa ya, bikin aja dulu sama family, sama keluarga. Yang paling penting berani mau coba, dan yang paling penting kreativitasnya nomor satu, itu. Jadi memang zaman sekarang nih udah perkembangannya pesat banget dan gak kerasa seperti ini nih adik-adik kita. Ada Mikaela, ada Taras, ada Tadio, ini adalah generasi Bakri di masa depan yang harus kita support juga, yang pastinya akan membawa perubahan juga untuk Indonesia dan untuk kita semua lebih baik lagi. Amin. Gitu. Anin, terima kasih ya. Terima kasih. Sudah mau ditanya-tanya. Terima kasih sayang. Mika, Taras, Tadio, terima kasih. Hey, sini dong. Wah. Iya. Sini. Aku ucapin terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semuanya menjadi calon penerus generasi
bangsa yang hebat. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan untuk generasi bangun negeri masa depan Bakri. Wow, keren, luar biasa banget ya Mikaela, Taras, Tadeo dan juga Pak Anin. Seneng banget deh ya ngeliatnya. Semua masih pada kecil-kecil tapi semangat juangnya untuk jadi orang yang sukses sudah kelihatan banget dari sekarang. Pas banget nih dengan semangat 80 tahun Bakri Generasi Bangun Negeri. Kali ini Bakri Group juga mengajak kita untuk membantu sesama dan mewujudkannya dalam aksi sosial dalam program Kita Satu. Ini dia. Komunitasmu punya ide sosial tapi butuh bantuan finansial? Saatnya saling bantu dan ikutan Kita Satu. Tersedia dana 1M untuk 40 komunitas. Buruan daftar dan kirim ke www.bakri.id. Komunitasmu maju, masyarakat semakin terbantu. Yes. Sudah ada di tengah-tengah kita Pak Taufan dan juga Ibu Anindita. Oke, sekarang kita akan tanya-tanya nih ya. Ini penting banget, kita harus tanya-tanya nih sama Pak Taufan sama Ibu Dita. Apa sih yang dimaksud dengan program Kita Satu? Nih, Pak Taufan pasti nih, Pak Taufan nih. Makasih Raffi Astrid. Jadi kalau kita ngelihat makna arti kata satu, itu memiliki makna yang spesial bagi masyarakat Indonesia. Bayangin aja negara kita namanya Indonesia. Ada huruf ONE, bahasa Inggrisnya one, artinya satu. Kita kalau lihat Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, artinya juga berbeda-beda, tetap satu juga. Dan kalau kita melihat teman-teman anak muda, 94 tahun yang lalu, mereka bertekad untuk mempersatukan bangsa sebelum kemerdekaan dengan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Jadi bagi kami Grup Bakri, melihat semangat ini, kami juga membuat gerakan Kita Satu. Tapi satunya memiliki makna yang lebih dalam. Arti dari satu bagi Grup Bakri yaitu saling bantu. Jadi kita saling bantu. Wah, itu dia. Itu penting. Saling bantu. Iya, penting. Iya. Luar biasa, Astrid. Oke, aku mau langsung nanya nih ya. Boleh sama dong. Bu Dita nih, Bu Dita. Bu, apa yang membuat program Kita Satu itu berbeda dengan program sosial lainnya? Bedanya Astrid, di dalam program Kita Satu, Bakri Group berkolaborasi dengan komunitas-komunitas sosial di berbagai daerah untuk bersama-sama saling bantu masyarakat sekitar. Nah, kita membuka pendaftaran untuk para komunitas sosial bisa mengajukan ide sosial mereka yang kreatif untuk mendapatkan pendanaan. Pasti keren banget dan pasti mencari yang paling berdampak positif bagi masyarakat. Keren Bu Dita. Kalau aku boleh tanya nih, Bu Dita, Pak Taufan, berapa sih total bantuan yang akan diberikan? Program Kita Satu memberikan total bantuan, lebih ke bantuan sebesar 1 miliar. 1 miliar untuk komunitas terpilih? Untuk beberapa komunitas terpilih. Luar biasa. Dan pasti kita berharap semoga melalui program Kita Satu dapat berbagi kebaikan untuk komunitas dalam mewujudkan aksi sosial membantu sesama. Nah, kalau yang penasaran sama program Kita Satu bisa langsung cek loh di websitenya di www.bakri.id dan juga follow Instagramnya di @bakri.group. Yes, dan juga untuk kali ini program Kita Satu ini juga akan memberikan apresiasi kepada salah satu komunitas. Dan apresiasi ini akan diberikan langsung oleh Pak Taufan dan juga Ibu Dita. Silakan Bapak dan Ibu. Betul sekali Raffi dan Astrid. Kali ini kami ingin memberikan apresiasi kepada komunitas Beri Harapan Indonesia atas aksi-aksi sosialnya selama ini. Nah, kita penasaran nih, seperti apa sih profil dari komunitas Beri Harapan Indonesia? Ini dia. Saya kira Beri Harapan Indonesia adalah sebuah organisasi sosial yang dijalankan oleh anak-anak muda Indonesia. Beri Harapan Indonesia bertujuan untuk menolong dan memberdayakan kelompok ekonomi rentan di Indonesia. Sejak 2020, Beri Harapan Indonesia telah menebarkan banyak harapan baru untuk lebih dari 7.500 target di Indonesia loh. Hingga saat ini, Beri Harapan Indonesia telah melaksanakan lebih dari 20 proyek yang terbagi menjadi 3 fokus, yakni Charity, Emergency Response, dan Employment Program.
Harapan Indonesia juga telah bekerjasama dengan lebih dari 100 negara. Harapan Indonesia ingin terus mengajak dan menginspirasi teman harapan untuk dapat menebarkan harapan baru di seluruh Indonesia. Small act, big impact. Harapan Indonesia. Oke, saat ini sudah ada Mbak Valencia, perwakilan dari komunitas Beri Harapan Indonesia yang mendapatkan apresiasi program Kita Satu. Mbak Valencia, ini dia. Silakan Ibu Dita diberikan langsung. Iya. Tepuk tangan dong. Wow. Selamat Mbak Valencia. Mbak Valencia silakan, ada yang mau disampaikan? Terima kasih kepada Bakri Group, Bu Dita, Pak Taufan, dan seluruh tim yang ada atas apresiasi dan dukungannya kepada komunitas-komunitas sosial di Indonesia untuk melakukan aksi sosial untuk membantu banyak orang. Semoga apresiasi ini dapat membantu banyak orang, dapat meningkatkan semangat teman-teman komunitas untuk terus melakukan aksi sosial. Wow, terima kasih Valencia. Nah, terima kasih juga untuk Pak Taufan dan juga Ibu Dita dan juga komunitas Beri Harapan Indonesia. Ya. Semoga kedepannya program Kita Satu terus melakukan aksi sosialnya untuk membantu sesama. Selain program Kita Satu, pastinya masih banyak lagi program lainnya dalam rangka ulang tahun ke-80 Bakri Group. Langsung aja kunjungi websitenya di www.bakri.id dan juga follow juga Instagramnya di @bakri.group. Dan setelah ini ada lagi nih yang paling ditunggu-tunggu dari ulang tahun ke-80 Bakri Group. Apa tuh? Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sesaat lagi ya. Tetap sini. Level up your startup. Adu inovasi di iStart. Submit ide inovasimu ke www.bakri.id. Dapatkan total hadiah 150 juta untuk 3 pemenang. Wujudkan ide startupmu jadi nyata. iStart, cara asik wujudkan ide fantastik. Wow, itu keren banget tadi cuplikannya bersama Rahmat di sini, Raffi Ahmad. Di sini ada podcast, podcast biar kayak Deddy Corbuzier. Tapi karena Deddy Corbuzier nggak datang, saya aja ceritanya podcast di sini sama dua bos-bos ganteng. Ini adalah generasi ketiga dari keluarganya Bakri Group, ternyata ganteng-ganteng. Pak Aga dan Pak Eda Bakri. Wow. Wah, Pak Aga sama Pak Eda untung aja pada nggak jadi artis, kalau nggak cicilan gua nggak kebayar loh. Udah ganteng-ganteng gawat. Gimana Pak Aga, sehat? Sehat. Waduh, Pak Aga. Pak Eda sehat? Alhamdulillah sehat. Nah ini langsung nih, kita kan mau bahas tentang iStart. Tadi iStart tuh kira-kira nih, apa yang dimaksud dengan program iStart? Pak Aga mungkin yang jawab nih. iStart adalah program yang mengajak anak muda yang memiliki ide bisnis untuk mengajukan pitch ide dari berbagai macam sektor untuk memudahkan hidup orang banyak melalui inovasi dan terobosan baru. Wih, gila itu yang keren. Berbasis teknologi. Berbasis teknologi, itu berarti emang anak zaman sekarang tuh teknologi semuanya harus bisa beradaptasi untuk lebih maju lagi. Dan Bakri Group juga sekarang pinter beradaptasi, makanya sampai 80 tahun masih tetap berjaya. Itu keren. Keren. Seperti apa penilaian-penilaian yang dilakukan untuk startup-preneurnya? Kan pas itu tadi kan ada hadiahnya banyak. Nah cara menilainya gimana tuh untuk yang muda-muda biar tahu nih gimana nih di iStart ini cara penilaiannya? Penilaian dari seberapa kreatif dan inovatif ide mereka hingga akhirnya ide tersebut dapat diwujudkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat banyak. Wih, ini dia memang harus berdampak banyak untuk masyarakat banyak. Itu keren banget. Total hadiahnya. Oh, orang-orang kan pasti pengen tahu. Mbak Imong aja terkenal giveaway. Wah, ini Bakri lebih banyak pasti nih Bakri Group hadiahnya. Apa nih Pak Eda? Hadiahnya nih Pak Eda nih. Total hadiahnya Pak Eda. Jadi untuk hadiah kita siapin 150 juta rupiah. Untuk pemenang pertama itu 70 juta. Wush. Pemenang kedua 50 juta dan untuk juara 3 itu 30 juta. Wow, hadiahnya gokil banget. Ini hadiahnya pasti yang di rumah, makanya ikutan iStart di sini. Pokoknya sebagai entrepreneur yang muda-muda, kalian ini harus punya sesuatu hal kreatif-kreatif yang baru. Nah ini nih ada tipsnya ya, pastinya ada tips nih. Saya pengen tanya nih sama Pak Aga, sama Pak Eda. Ini mumpung yang nonton banyak.
anak-anak muda sekarang kan pengen banget jadi entrepreneur. Kayak Pak Aga, kayak Pak Eda, gimana sih tips-tipsnya? Mungkin dari Pak Aga dulu nih, atau Pak Eda juga boleh. Untuk mereka semuanya yang anak-anak muda nih, biar mereka juga bisa sukses. Pak Eda deh, Pak Eda ini diam-diam. Mungkin saya dulu Mas Raffi ya. Ya boleh, silakan Pak Eda. Kalau pendapat saya sendiri, entrepreneurship itu ada 2 hal fondasinya. Siap. Kesiapan dan kesempatan. Kesempatan di luar kontrol kita. Jadi bisa datang besok, bisa datang bulan depan, bisa datang tahun depan. Cuman selama kita nggak siap, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau kita siap, kapanpun kesempatan datang, kita langsung bisa mengoptimalkan itu. Itu 2 fondasinya. Baru setelah itu kita ngomongin resiko bisnis, analisa market, dan lain-lain. Tapi 2 fondasi itu yang menurut saya adalah bagian dari entrepreneurship. Jadi diri kita dulunya harus siap. Betul. Dan mau beradaptasi juga. Karena kan nggak ada yang namanya Superman. Semuanya juga adanya super team. Semuanya juga Bakri Group juga selama sekarang usia 80 tahun. Tapi kan semuanya juga dari bawah juga. Setuju sekali. Jadi nggak ada yang semuanya instan, itu nggak ada. Kalau Pak Aga gimana Pak Aga? Pertama, doa dan usaha. Alhamdulillah ya Allah. Tapi juga yang saya tekankan bahwa sebagai seorang entrepreneur harus berani mencoba. Karena kalau tidak pernah dicoba, kita tidak akan pernah tahu. Dan kalaupun mencoba dan gagal, harus dicoba terus. Karena pepatah zaman dulu yang terkenal ya, kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jadi yang paling penting adalah gigih mencoba terus. Tuh, mantep banget. Jangan pernah berhenti untuk kita mencoba. Buat anak kok coba-coba? Kan juga ada gitu. Ya, tapi ya semoga pastinya juga kita doakan bersama-sama program iStart ini nantinya juga sukses melahirkan para startup-preneur profesional yang juga dapat mendorong dan juga tentunya untuk kemandirian perekonomian bangsa Indonesia tercinta. Karena program iStart ini menjaring dari berbagai sektor seperti sektor media, tapi yang muda-muda juga pastinya semuanya nih, media, komunikasi juga, digitalisasi juga, pendidikan, kesehatan, dan juga renewable energy, industrialisasi, dan juga lain-lainnya. Jadi jangan lupa untuk semuanya, kalau pengen tahu tentang lebih banyak program lainnya dalam rangka ulang tahun ke-80 Bakri Group, langsung aja kunjungin websitenya di www.bakri.id. Dan juga jangan lupa follow Instagramnya @bakri.group. Itu dia. Karena berbicara tentang sektor industrial, Bakri Group telah berkontribusi di bidang industrialnya, yang salah satunya Bakri Pipe Industry yang membuat sebagian besar tiang listrik di Indonesia, serta Bakri Auto Spark melalui Vector yang memproduksi bis listrik yang saat ini sudah digunakan sebagai armada Transjakarta. Ini dia. Melalui Vector, sebuah entitas baru yang bergerak di bidang electric vehicle dan merupakan spin-off dari PT Bakri Auto Parts, Bakri Group ikut berkontribusi dan mendukung kemajuan teknologi bagi nasib dan masa depan bangsa dengan berinovasi mengembangkan bus listrik sebagai armada Transjakarta. Hal ini sebagai wujud rasa peduli terhadap kepentingan masyarakat dan sebagai penanda kemajuan transportasi di Indonesia. Menjalin kerjasama strategis dengan BYD dan perusahaan karoseri tanah air Trisakti, bus ini dibekali teknologi canggih dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber utama yang bertujuan untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Hal itu karena sumber tenaga listrik yang digunakan lebih ramah lingkungan dan nol emisi karbon dan suara. Mari bersama kita bangun Indonesia, bersama menjadi generasi bangun negeri. Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Oh, kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan tanpa tahu mengapa yang ku
bisa jelaskan karena hati ini telah bicara. Untuk negeri, kami berupaya memberi yang terbaik. Dengan segenap jiwa, kami menjaga lestari Ibu Pertiwi, membantu mencipta generasi yang bestari. Kami terus berjuang demi bangsa, menjunjung nilai keindonesiaan, kemanfaatan, kebersamaan. Kami terus tumbuh, semakin tangguh, terus berinovasi, membangun negeri. Kami turut berkontribusi demi terciptanya kesejahteraan ekonomi, agar sang bendera pusaka dapat berkibar semakin tinggi. Kami ada untuk anak bangsa, menjadikan mereka mandiri agar mampu mengembangkan kreasi, mampu berkiprah dalam negeri. Menanamkan kecakapan agar mereka dapat terus melangkah dengan berani membawa perubahan. Rasa syukur selalu kami panjatkan pada Sang Ilahi. Yang kerja pengen doa ini. Segenap hati, kami ingin membantu mewujudkan cita anak bangsa menjadi terpandang di mata dunia. 80 tahun kami berdiri. Kami persembahkan semua untuk Indonesia. Mari bersama menjadi generasi bangun negeri. Masih di HUT 80 tahun Bakri Group. Nah, tadi sudah sama-sama kita saksikan berbagai CSR yang dilakukan oleh Bakri Group kan, Raffi. Nah, betul. Ini yang mau kita tanya-tanya nih, sebenarnya apa aja sih bidang-bidang aktivitas sosial yang udah dilakukan oleh Bakri Group? Ya. Nah, sekarang kita langsung tanya nih, ada siapa Astrid? Ada Pak Roy dan Ibu Nadia Hendrayanto. Halo. Halo. Aku mau tanya nih, Pak Bos, Bu Bos, Ya. Astrid tuh yang mau nanya boleh? Nggak apa-apa, kamu. Oke, aku yang tanya dulu. Apa aja nih, Pak? Atau Bu, aktivitas sosial, buat Pak Roy deh, buat Pak Roy dulu ya. Iya. Yang menjadi fokusnya dari Bakri Group, aktivitas sosialnya apa aja Pak Roy? Siap. Oke, terima kasih Raffi, Astrid. Kalau dari Bakri Group, CSR atau Corporate Social Responsibility, kita fokusnya pada pendidikan, kesehatan, kemitraan dengan UMKM, dan juga untuk lingkungan hidup. Nah, kenapa 4 hal ini? Karena 4 hal ini merupakan komponen yang penting dalam SDG yang sekarang ramai disebut Social Sustainable Development Goal. Jadi itu tujuan goal daripada yang disepakati para pemimpin dunia untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik gitu kira-kira. Nah, salah satu contoh nyata yang sudah kami lakukan adalah penanaman taman mangrove. Tanaman mangrove ini sangat penting untuk mengurangi emisi karbon. Gitu. Dan juga kita juga melakukan perlindungan terhadap orang hutan untuk melestarikan orang hutan di wilayah Kaltim Primakul. Gitu. Oke. Bu Nadia bisa menambahkan boleh Bu? Ya, jadi Bakri Group itu juga udah banyak melakukan hal-hal yang mendapatkan penghargaan di Indonesia maupun dunia internasional nih. Ya. Nah, salah satunya waktu itu tahun 2021 ada ajang namanya Indonesian Sustainable Development Award. Kita bilangnya ISDA. Nah, di sini Kaltim Primakul, KPC, itu mendapatkan 22 penghargaan. Wow. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gitu. Luar biasa. Jadi kita dapat waktu itu 9 penghargaan platinum, 13 kita meraih emas. Wow. Keren banget. Apalagi nih Pak Roy? Selain daripada CSR, Bakri Group juga memiliki Bakri Amanah. Bakri Amanah itu lembaga amil zakat. Jadi dia khusus mengelola zakat infak sodako yang nantinya akan didistribusikan untuk kemanfaatan masyarakat. Nah, selain itu juga mungkin ada juga kami bentuk Bakri Tanggap. Nah, kalau Bakri Tanggap ini adalah untuk menangani bencana alam.
Jadi kalau ada bencana alam di mana-mana, kemudian tim ini akan terus bergerak. Wow, luar biasa, tepuk tangan dong, ini keren banget. Wah, ternyata banyak sekali ya Betul CSR yang sekali. sudah dilakukan oleh Bakri Group. Tapi aku mau tanya nih, dari sekian banyak CSR, mana sih perusahaan yang CSR-nya itu paling memberikan banyak kontribusi? Yang terbaik berarti pastinya ya. Waduh, itu susah tuh ya. Jadi kita kasih contoh 3 aja ya. Oke. Jadi kita punya KPC, terus EMP, Energi Mega Persada, Dan Bakri Sumatera Plantation. Wow, sudah ada 3 ternyata ya. Yang dengan oke, seperti apa? Langsung deh kita Aku pengen lihat, ini dia. Yes, itu dia 3 CSR dari perusahaan Bakri Group. Wow! Tapi Pak Roy, Bu Nadia jangan bosan-bosan ya, kita masih mau nanya nih. Asli mau nanya apa lagi? Sekarang aku mau nanya sama Pak Roy nih. Pak Roy, apa saja dampak positif bagi warga lokal dari CSR yang telah dilakukan? Dampak positifnya apa nih Pak Roy? Silakan Pak Roy. Oke, dampak positif yang paling jelas itu adalah memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan untuk masyarakat di daerah sekitar area CSR tersebut dilakukan. Nah, contohnya yang paling baru kami lakukan nih ada namanya pesat. Pesat ini adalah peternakan sapi terpadu. Nah, jadi di sini dikelola bagaimana peternakan sapi, kemudian bagaimana mengolah susunya. Jadi mendapatkan warga sekitar tuh mendapatkan tambahan daripada peningkatan ekonomi gitu. Nah, mungkin selain daripada perekonomian juga pendidikan. Jadi anak-anak di sana disekolahkan oleh Kaltim Primakol. Kemudian, nah ini menarik nih, karena dari anak-anak ini setelah disekolahkan, kemudian ada yang sudah berhasil menjadi sarjana, menjadi dokter. Wow. Nah ini kita undang juga salah satu nih, dari salah satu yang sudah berhasil menjadi dokter hewan. Nah, beliau ini juga berkontribusi di pesat tadi, peternakan sapi terpadu. Beliau ini adalah dokter hewan Eling namanya. Wow, aduh, aku jadi penasaran nih, mau lihat seperti apa sih profil dari Dokter Eling ini. Nah, ini dia, Dokter Eling, kita lihat. Eling Purwanto, dokter hewan lulusan Institut Pertanian Bogor ini adalah satu dari sekian banyak penerima beasiswa pendidikan Kaltim Primakol. Program-program beasiswa Bumi Resources memang diarahkan untuk terwujudnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang integral. Pesat atau peternakan sapi terpadu ini adalah salah satu lembaga yang dikelola oleh sarjana-sarjana pertanian dengan keahlian yang saling mendukung untuk terciptanya masyarakat mandiri. Untuk program beasiswa ini sendiri sebenarnya banyak, karena selain di IPB ada juga yang di Jogja. Yang setahu saya yang di IPB itu ada 7 orang. 7 orang itu terdiri atas 1 bagian pertanian, 1 kehutanan, 2 orang itu nutrisi S2, 2 orang budidaya, dan 2 orang dokter hewan. Kemudian kalau untuk sistem beasiswanya sendiri adalah sistem beasiswa full. Jadi kami semua yang dapat beasiswa ini termasuk biaya untuk SPP, biaya untuk buku, kemudian biaya untuk kontrak rumah, biaya untuk pulang pergi Sangatta, kemudian biaya istilahnya living cost, biaya hidup sehari-hari, semuanya itu ditanggung KPC gitu.
Yes, itu tadi tuh profil dari seorang dokter hewan Eling. Dok, halo dok, apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah sampai Jakarta ya dok ya. Gimana rasanya dok? Sehat semuanya ya dok ya? Alhamdulillah sehat. Sehat kalau sakit Iya, dari sini. iya dong. Maksudnya aman-aman kan di daerah sana, di Kalimantan sana. Nah, dokter bisa ceritain nggak sih ini apa manfaat positif dari CSR KPC yang dokter dapatkan? Saya alumni FKH IPB angkatan 47. Jadi saya berasal dari Rantau Pulung. Rantau Pulung itu salah satu kecamatan di Kutai Timur yang kalau di Kalimantan tuh letaknya agak di pedalaman gitu. Jadi kalau dari Balikpapan itu sekitar 8 jam jalur darat. Naik darat? Iya, jalur darat. Udah cukup jauh berarti ya, dokter ya? Nah, jadi saya SMP, SMA di sana. Oke. Nah, kebetulan saya salah satu penerima manfaat beasiswa full dari KPC. Jadi saya mendapatkan beasiswa full di Fakultas Kedokteran Hewan IPB selama 6 tahun setengah. Jadi, iya, jadi beasiswanya itu sifatnya full. Saya tinggal belajar, dapat nilai bagus, lulus, saya kembali ke Sangatta begitu. Wah, terima kasih. Kita jadi tahu ceritanya. Ini bukti nyata. Wah. Dan juga CSR dan juga KPC sungguh menginspirasi semua yang ada di sini. Mudah-mudahan Dr. Elin juga sehat semuanya ya. Amin. Terima kasih Dr. Eling, Pak Roy, Bu Nadia. Terima kasih banyak ya untuk penjelasannya tentang kegiatan sosial yang telah dilakukan Bakri Group. Dan semoga CSR Bakri Group ini terus memberikan kemanfaatan untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Yeay! Masih di ulang tahun Bakri Group yang ke-80. Dan setelah tadi kita membahas soal CSR, sebelumnya ada program Game Maker dan juga iStar. Ini ada lagi nih yang perlu kita bahas. Apa tuh, Vin? Ini pastinya dong, apalagi kalau bukan bidang olahraga. Karena aku seneng banget olahraga. Kenapa kamu suka olahraga? Ya aku seneng lah olahraga, bola-bola, sepak bola. Yang punya klub bola. Trans FC, Persija. Udah menang belum? Kan masuk Liga 1 aku. Keren. Tapi kalau mau tahu lagi lebih banyak lagi tentang olahraga, termasuk apa aja nih kontribusi Bakri Group di bidang olahraga. Nih, langsung aja kita akan panggilkan Pak Harlin Raharjo dan Ibu Syala Raharjo. Terima kasih Ibu Syala dan juga Pak Harlin. Selamat malam. Persija. Ya bos. Selamat malam Pak Harlin. Malam. Bu Syala sehat semuanya? Alhamdulillah. Jadi ini adalah dua sosok kalau di Bakri Group yang memang sangat concern sekali dengan olahraga. Betul. Wah, dan kita tahu ya Astrid, kalau Bakri Group juga benar-benar mensupport olahraga Indonesia. Itu dia. Kita mau tanya sama Pak Harlin dulu ya. Pak Harlin, langsung. Kita kan tahu Bakri Group ini banyak banget mensupport cabang olahraga. Nah, kenapa sih concern banget di bidang olahraga? Ya gini Raffi, Siapa? jadi diawali dari kecintaan kami akan olahraga. Dan olahraga ada sesuatu yang merupakan suatu kesatuan dengan generasi muda untuk pembangunan nasional. Sejak tahun 1983, Bakri Group telah mensupport olahraga melalui Perkumpulan Olahraga Pelita Jaya. Ada 5 cabang olahraga, yaitu sepak bola, bulu tangkis, basket, tenis, dan renang. Di cabang olahraga bulu tangkis, Perkumpulan Pelita Bakri didirikan oleh Pak Ical di tahun 1983. Ya. Sejak didirikan klub ini, Icuk Sugiarto, tahu nggak Icuk Sugiarto? Tahu dong. Icuk Sugiarto telah menjadi juara dunia di tahun 1983 dan telah menjadi ikon dari klub Pelita Bakri. Pelita Bakri juga pernah melahirkan juara dunia dan peraih medali emas Olimpiade, yaitu Chandra Wijaya dan Tony Gunawan. Itu di Sydney tahun 2000 yang lalu. Ya. Kemudian ada juga Tommy Sugiarto dan yang paling terakhir ini di Olimpiade Tokyo tahun lalu. Itu Apriani Rahayu juga berhasil meraihkan medali emas. Wow, gokil prestasinya, luar biasa. Betul, keren banget ya. Itu kan tadi kan cabang olahraga bulu tangkis. Nah selanjutnya kalau di cabang olahraga sepak bola gimana nih Bu? Ibu Syala nih. Ibu Syala sekarang nih. Ini Astrid, Raffi.
Di cabang olahraga sepak bola, Pelita Jaya yang didirikan sejak 11 November 1986 merupakan klub yang paling sering menembus final Galatama. Udah 5 kali dan 3 diantaranya menjadi juara. Wow, keren! Pelita Jaya menembus level internasional, tampil di Liga Champions Asia tahun 1991. Selain itu, Bakri Group juga turut mensupport terbentuknya PSSI Primavera dan Bareti, yang akhirnya melahirkan pemain timnas seperti Kurniawan Dwi Julianto, Gendut Doni, dan Kurnia Sandi. Itu dia legend-legend semua berasal dari sini. Luar biasa memang prestasi klub Pelita Jaya dari cabur sepak bolanya. Jadi aku termotivasi juga nih, pengen banyak belajar nanti sama Pak Harlin, sama Ibu Salah. Biar tahu cara ngurus klubnya juga ya. Iya, bener. Kalau olahraga basket gimana nih Pak Harlin? Wah, ini cocok nih. Raffi kan juga udah masuk basket iya nih, tapi belum menang nih Pak. Doain Pak. Semangat terus ya. Di cabang basket ini, klub Pelita Jaya didirikan di tahun 1987 dan telah banyak menghasilkan pemain timnas basket Indonesia dan juga telah mengukir berbagai prestasi. Di antaranya 3 gelar juara Liga Basket Nasional. Wow, bravo. Bravo untuk cabang olahraga basket, keren banget prestasinya. Dan kita juga masih penasaran karena masih banyak cabang-cabang olahraga lainnya yang juga disupport oleh Bakri. Tenis. Nah, Bu Salah. Di cabang olahraga tenis, kelompok usaha Bakri sukses melahirkan petenis kelas dunia, Yayu Basuki. Wow! Wah, keren. Tahun 90 ya? Tahun 1990, Yayu mulai bergabung dengan PB Pelita Jaya yang menandai karirnya di tenis profesional. Yayu Basuki menjadi satu-satunya petenis Indonesia yang sukses menembus peringkat 19 dunia tunggal dan nomor 9 dunia di ganda. Dia juga pernah menembus perempat final Piala Wimbledon. Wah, keren banget. Keren ya, banget, Pak, keren. Ya. Terus Pak? Hingga saat ini Bakri Group sangat peduli dan terus berpartisipasi baik berupa pembiayaan murni pada para atlet berprestasi maupun berperan mensponsori berbagai kegiatan cabang olahraga, baik skala daerah, nasional maupun internasional. Termasuk salah satunya membentuk Sekolah Sepak Bola Bakri Asahan. Sekolah Sepak Bola Bakri Asahan telah membina lebih dari 100 anak di kisaran Sumatera Utara. Wow, luar biasa. Langsung kita lihat kalau kita Antv Lovers, penasaran? Wah, kita lihat ini dia. SSB Asahan. Bakri Asahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapnil SPD MSI, orang tua dari salah seorang siswa SSB Bakri Asahan, Al Hasbichan. Saya tahu SSB Bakri Asahan semenjak tinggal di kisaran ini. SSB Bakri Asahan itu terkenal bagus karena di sini kita anak-anak sudah dididik untuk mengenal visi bermain. Kami selaku orang tua, saya yang mewakili mengucapkan terima kasih kepada BSP yang sudah menyiapkan sarana lapangan olahraga seperti ini, sehingga kami berharap anak-anak kami bisa dididik dengan baik di sini untuk mendapatkan cita-citanya sebagai pemain bola yang baik dan benar. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kami ini bisa menjadi pemain nasional, ya, minimalnya sampai saat ini sudah banyak mengukir prestasi baik di daerah maupun di provinsi dan juga nasional. Nah, itu harapan kami sehingga nanti Bakri ini tetap jaya. Halo Pak Sabirin dan juga Anugrah dan Firas. Mereka adalah pelatih dan juga pemain dari SSB Asahan. Pak Pelatih, wah boleh diceritain nih Pak Pelatih nih, apa aja prestasi yang sudah dicapai oleh SSB Asahan? Silakan Pak Pelatih. Prestasi SSB Bakri Asahan pada tahun 2013 kita menjuarai Danon di tingkat Sumatera Utara mewakili ke nasional. Dan berikutnya 2015 kita juga mewakili Danon, mewakili Sumatera Utara ke nasional. Itu kita di ranking ketiga.
Wow. Jumpa Jawa Timur kalah kita. Berikutnya 2019 kita mengikuti Piala Gubernur di Kepulauan Kepri. Kita di sana juara 1 dan kita mendapat pemain terbaik dan top skor dan penjaga terbaik dan saya juga mendapatkan pelatih terbaik. Wih, Pak Sabirin mantap, keren. Keren banget nih SSB Asahan. Aku juga mau ngobrol juga nih sama pemain dari SSB Asahan. Nah, untuk Anugrah dan Firas nih. Hai, apa sih manfaat yang kalian dapat sejak belajar di SSB Asahan ini? Coba ceritain dong. Pertama, mempunyai banyak teman. Dan kedua, mempunyai kedisiplinan. Ketiga, attitude tinggi. Keempat, bisa berangkat kemana-mana dengan tim. Kelima, berani. Berani? Itu dia. Keren. Wah, luar biasa. Coba juggling sedikit dong. Wah, siapa tahu main nanti di Rans FC bisa. Bener ya, Vi? Bener. Jangan HP-HP dong, Vi. Coba. Ntar transfer biaya ada. Siap. Siap. Wis. Wait. Keren. Wah, kita bangga sekali sama mereka semua yang atlet-atlet yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Pak Pelatih, Pak Sabirin sebagai perwakilan dari SSB Asahan. Dan juga Anugrah dan Firas sebagai perwakilan dari SSB Asahan. Sukses ya. Sukses dan berjuang terus ya untuk menjadi pemain bola profesional. Pelatih dan pemain SSB Asahan, terima kasih semuanya. Boleh kembali ke tempat, terima kasih. Oke. Nah Raffi, sekarang kita akan panggil Pak Arya dan Ibu Fanya untuk mengetahui bentuk kepedulian Bakri Group terhadap bidang olahraga termasuk para atlet yang sudah berprestasi. Kita akan panggilkan Pak Arya dan Ibu Fanya. Hai. Halo. Ini Pak Arya dan Ibu Fanya, masih ada lagi nggak sih kalau kita boleh sedikit nih ya informasi yang mau dikasih tahu lagi nih buat semuanya yang lagi nonton nih prestasinya di bidang olahraganya dan pastinya juga bukti nyata kepedulian Bakri Group di bidang olahraga. Silakan Pak Bos, Bu Bos. Di cabang olahraga akuatik di bawah pimpinannya Pak Anindya Bakri, beberapa prestasi juga diraih. Salah satunya meraih emas untuk pola air di ajang SEA Games Filipina tahun 2019. Setelah 40 tahun tanpa medali emas. Wow! Luar biasa, setelah 42 tahun loh ya. Wow, silakan Pak Arya. Oleh karena itu malam hari ini kami akan memberikan apresiasi penghargaan para atlet yang sudah berjuang mengharumkan nama Indonesia. Apresiasi Bakri Group untuk atlet berprestasi di cabang olahraga kepada olahraga renang, olahraga renang. Kepada Gede Siman Sudartawa. Wow, Gede Siman Sudartawa. Menerima apresiasi dari Bakri Group ya. Ya, yang akan diberikan langsung oleh Ibu Fanya. Ya, Bakri Group memberikan apresiasi lainnya juga kepada Igede Siman Sudartawa senilai 20 juta rupiah. Siman, bagaimana sebagai atlet yang berprestasi, apa yang ingin disampaikan untuk Bakri Group dan juga untuk semua yang lagi nonton? Silakan. Mungkin yang pertama mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan penghargaannya dari HUT ke-80 Bakri Group. Kemudian berterima kasih kepada Bapak Anin dan Pak Harlin juga atas supportnya di tahun 2019 kemarin di SEA Games bisa mempertahankan medali emasnya. Kemudian sih target berikutnya di tahun ini ada SEA Games lagi, semoga bisa mempertahankan medali lagi emas. Amin. Mantap. Terima kasih. Oke, terima kasih Beli. Ya, terima kasih. Ya. Semoga kedepannya akan terus berprestasi dan membanggakan Indonesia. Yeah. Terima kasih
Wow, dan juga selanjutnya Pak Arya, selanjutnya ini Pak Arya nih. Akan memberikan apresiasi kepada siapa? Silakan Pak Arya. Selanjutnya apresiasi Bakri Group untuk atlet berprestasi di cabang olahraga akuatik diberikan kepada Jeng. Ayo siapa ini? Siapa? Timnas Polo Air Putra. Selamat Timnas Polo Air Putra. Oke, saat ini sudah ada perwakilan Timnas Polo Air yaitu Tengku Baldwin Karmen sebagai pelatih dan juga Reza Auditia Putra sebagai kapten tim Polo Air. Yeay! Dan juga selain itu Bakri Group juga akan memberikan apresiasi lainnya kepada Timnas Polo Air senilai 80 juta rupiah. Silakan perwakilan dari Timnas Polo Air ada yang ingin disampaikan? Suatu kebanggaan saya mewakili Timnas Polo Air Putra Indonesia. Jadi di sini kita berterima kasih kepada keluarga besar Bakri, terutama Pak Anindya Bakri yang memimpin PBPRSI sekarang 2 periode, dan tak lupa juga Pak Harlin yang saat itu juga banyak membantu di kepengurusan PBPRSI khususnya Polo Air. Terima kasih. Sukses selalu dan terima kasih untuk Bakri Group yang sudah memberikan apresiasi kepada atlet yang sudah berprestasi dan juga mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Arya, Bu banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bakri Group yang sudah memberikan apresiasi kepada atlet-atlet yang sudah berprestasi di cabang olahraga renang dan juga polo air. Tapi Astrid, Bakri Group akan terus memberikan penghargaan pasti dong. Ini ada satu lagi bagi atlet yang sudah membawa nama cabang olahraga di One Pride Mixed Martial Arts. MMA. Keren. Seperti kita ketahui kan ya, cabang olahraga MMA One Pride ini didirikan oleh Bapak Ardi Bakri melalui Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. One Pride MMA ini juga dari nol hingga jadi olahraga terfavorit di Indonesia yang pernah meraih Panasonic Global Award. Keren. Dan malam ini Bakri Group akan memberikan apresiasi kepada atlet sensasional from zero to hero, 2 kali juara nasional dan masih sangat disegani serta memiliki penggemar yang paling banyak. Siapakah dia? Untuk itu kita akan mengundang Bapak Taufan Nugroho selaku Wakil Ketua Umum Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Pak Taufan. Silakan Pak Taufan. Siap. Aku agak ngeri nih, Nah, ini tetangga dulu Pak Taufan, ampun. Siapa Taufan? Silakan Pak Taufan. Ya, apresiasi Bakri Group untuk atlet berprestasi di cabang olahraga One Pride Mixed Martial Arts MMA diberikan kepada ini udah tahu kita ini lah. Pahlawan kita semuanya. Betul. Siapa? Mas Suwardi Becak Lawu. Terima kasih untuk Bakri Group, juga kepada Pak Taufan serta Pak Ardi Bakri yang telah memberikan apresiasi ini. Semoga saya kedepannya bisa terus berprestasi. Dan Bakri Group juga akan memberikan apresiasi lainnya kepada Suwardi senilai 20 juta rupiah. Alhamdulillah, bangga banget ya. Betul. Bangga banget kita sama atlet-atlet Indonesia yang sudah berprestasi baik di tingkat nasional dan
internasional. Pastinya dong, Vi. Apalagi atlet-atlet kita yang berprestasi ini tentunya harus disupport baik moral dan juga material agar mereka dapat memberikan yang terbaik untuk negeri tercinta. Pak Taufan, terima kasih banyak. Terima kasih Raffi, semangat terus. Terima kasih semuanya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang program-program lainnya dalam rangka ulang tahun ke-80 Bakri Group, jangan lupa langsung aja kunjungin websitenya di www.bakri.id dan juga follow Instagramnya di bakri.group. Itu dia. Dan setelah ini masih banyak keseruan-keseruan lainnya di ulang tahun ke-80 Bakri Group. Andai aku bisa memutar waktu, aku tak ingin mengenalmu. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintaimu? Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Mungkin kamu bukan untukku, tapi kau selalu di hatiku. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, terus mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja, tak seperti kamu yang mampu tanpaku. Masjid Agung Haji Ahmad Bakri diresmikan pada Jumat 30 Agustus 2019 dengan luas areal 20 hektar, memiliki kemegahan dan keindahan bangunan hingga menjadi ikon di Kabupaten Asahan. Mampu menampung 5.000 jamaah, masjid ini dilengkapi miniatur Ka'bah untuk pembelajaran manasik haji, sekaligus pusat pendidikan tahfiz Al-Quran. Didirikan di atas tanah milik PT Bakri Sumatra Plantation atau BSP. Demi kepentingan umat Islam, keluarga besar Haji Ahmad Bakri memberikan tanah tersebut secara wakaf kepada pemerintah Kabupaten Asahan untuk dijadikan masjid yang besar dan dapat digunakan masyarakat beribadah. Sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Asahan, yaitu membangun Asahan yang mandiri, cerdas, sehat, dan religius. Kembali lagi di ulang tahun Bakri Group yang ke-80. Wow, Tadi
kita sudah sama-sama menyaksikan kan salah satu kontribusi Bakri Group di bidang agama, yaitu pembangunan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri di Asahan, Sumatera Utara. Wow, dan sekarang juga dengan Trimatra Bakri, yaitu keindonesiaan, kemanfaatan, kebersamaan. Mari bersama-sama kita wujudkan generasi bangun negeri. Yeay! Astrid? Yes? Pastinya masih dengan semangat Bakri Group membuat inovasi untuk negeri melalui ini dia nih, Padi Gogo. Tunggu, Padi Gogo. Padinya punya Pak Haji Gogo? Bukan. Punya Bang Gogo? Masih ngelawak. Bang Jago. Bukan. Terus apa maksudnya sih ini? Mau tahu Padi Gogo? Nih kita lihat dulu nih Astrid, kita lihat. Ini dia. Bagi petani padi yang tidak memiliki irigasi teknis, menanam padi gogo di lahan kering merupakan sebuah pilihan untuk menambah penghasilan. Kami ucapkan selamat datang di acara inovasi untuk negeri, pertanian modern oleh kelompok usaha Bakri. Allah ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Rabb. Bakri Group melalui PT Bakri Sumatera Plantation berkontribusi secara langsung dengan menyediakan lahan dengan tanah yang kering. Khusus di Sumatera perekonomiannya positif karena juga selain dari pertanian, perkebunan. Program pertama dari rangkaian ulang tahun Bakri yang ke-80 tahun. Sengaja kita bikin program pertama ini di Lampung karena kita asal Lampung. Bakri, 80 tahun, generasi bangun negeri. Saat ini sudah ada Pak Andra, Bapak Reza, dan juga Ibu Laila yang akan memberikan informasi dan juga pengetahuan lebih jelas lagi tentang Padi Gogo. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua yang ada di sini. Astrid, aku yang paling penasaran di sini. Tadi kan kamu sudah mention Padi Gogo. Yes. Sekarang aku mau langsung bertanya dengan Mas Andra. Pak Andra. Pak Andra. Iya, kamu Mas boleh. Soalnya masih muda banget. Iya. Ini aku mau deket-deket lagi, nggak usah lah ya. Ya udah nggak usah. Oke, Pak Andra, aku mau nanya dong tuh mengenai Padi Gogo. Maksudnya apa sih, Pak? Padi gogo itu adalah tanaman padi yang ditanam di lahan kering yang tidak perlu digenangi air dan sumber kebutuhan airnya hanya berasal dari air hujan. Oh gitu. Jadi bisa ada di mana aja gitu ya, Pak ya? Jadi tidak membutuhkan irigasi. Oh, paham. Sehingga nantinya bisa memanfaatkan lahan kering saja yang ada. Wow. Berarti di Andara bisa tuh di belakangnya kan baru beli lagi 3 hektar itu kan, Wi? Belum. Tunggu dulu, kerja dulu. Ini cicilan masih banyak. Tapi ini aku mau nanya lanjut lagi. Seperti apa sih uji coba dan juga hasil penelitian Padi Gogo ini? Pak Riza, silakan Pak Riza. Terima kasih Mas Raffi. Siang sama Mbak Astrid. Jadi hasil penelitian dari fakta kita di lapangan, Padi Gogo ini ternyata bisa dikatakan baik dan menarik gitu. Karena pertama dapat ditanam di lahan kering yang tadi Pak Andra udah cerita gitu kan. Jadi dalam perjalanan itu memang memerlukan air sepanjang pertumbuhannya, namun tidak dalam kapasitas yang berlebihan. Jadi kebutuhannya tuh hanya mengandalkan curah hujan saja. Ini cocok ditanam di daerah yang memang tidak punya irigasi teknik. Nah kedua, ini sangat ramah lingkungan. Jadi mengacu pada keberlanjutan kelestarian lingkungan Padi Gogo, ini bentuk usaha dalam hal kelestarian lingkungan. Jadi kita meminimalisir penggunaan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Jadi aman kita konsumsi gitu.
Nah, hasil rata-rata produktivitas padi gogo varietas unggul yang kita jalani sekarang itu hampir 5,28 ton per hektar. Wow! Produktivitas ini hampir mengimbangi produktivitas padi sawah secara nasional. Jadi keren nih, keren banget. Luar biasa, keren. Ada harapan baru ya. Pastinya dong. Betul. Tapi ini aku sekarang mau nanya dengan Bu Laila. Bu Laila. Bu Laila. Paling ini cantik nih. Pengen tahu kenapa dimulainya padi gogo di wilayah Lampung nih Bu? Oke. Nah, kebetulan keluarga kami ini berasalnya dari Lampung nih. Dan salah satu anak perusahaan dari PT Bakri Sumatera Plantation, yaitu namanya PT Huma Indah Mekar. Mereka bergerak di bidang agribisnis dan berlokasi di Tulang Bawang, Lampung. Nah, kemudian mereka berinisiatif nih untuk memanfaatkan lahan kering di area tersebut agar menjadi produktif dan dioptimalkan dengan melakukan budidaya padi gogo tersebut. Nah, jadi kita tahu nih ceritanya nih. Tapi aku boleh tanya lagi ya ke Pak Andra deh. Pak Andra, boleh nggak? Bagaimana sih hasil kualitas dari padi gogo? Seperti apa? Nah, Kualitasnya bagus, berasnya bersih, nasinya pulen. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya dengan beras premium. keren, Bakri Group luar biasa. Wow. Semoga inovasi untuk negeri padi gogo pastinya dapat terus dikembangkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sukses terus untuk Bakri Group. Iya, tentunya dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan tentunya tetap memberikan kontribusi yang terbaik untuk negeri. Selamat malam dan sampai jumpa. Aku bahagia, hidup sejahtera di khatulistiwa.